Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Pisan FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Pisan FX. Oke teman-teman, seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama, memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Kemudian untuk teman-teman yang belum bergabung bersama grup Telegram Tarakan Pisan Free Airdrop, saya mengundang teman-teman untuk bergabung dalam grup Telegram ini. Untuk linknya akan saya letakkan pada deskripsi yang ada di video ini teman-teman. Jadi dalam grup Telegram ini kita akan membahas tentang bagaimana menciptakan peluang keuntungan di dunia kripto cukup hanya dengan bermodalkan handphone dan internet teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas kembali tentang Pi Network. Jadi kita akan membahas tentang adanya salah kaprah tentang peluncuran Pi Network atau tentang open mainnet teman-teman. Jadi dalam dunia cryptocurrency, salah kaprah dan miskonsepsi itu seringkali muncul, terutama mengenai proyek-proyek yang belum sepenuhnya diluncurkan atau dioperasikan teman-teman. Meskipun telah berjalan hampir 5 tahun teman-teman, hampir lebih dari 5 tahun, namun masih banyak yang meragukan peluncuran resmi dari Pi Network dengan beragam mitos dan kekhawatiran yang berkembang di kalangan komunitas. Salah kaprah ini terutama yang menyatakan bahwa Pi tidak akan pernah melakukan open mainnet itu berakar dari frustasi dan kekecewaan teman-teman. Jadi dalam video ini kita akan membahas lebih dalam mengenai salah kaprah ini dan mengapa hal itu muncul dan apa yang bisa kita harapkan dari Pi Network di masa depan. Sebelum kita membahas lebih lanjut, penting untuk memahami apa itu Pi Network teman-teman. Jadi Pi Network adalah sebuah proyek cryptocurrency yang bertujuan untuk memungkinkan pengguna untuk menambang koin Pi melalui ponsel mereka tanpa perlu menggunakan perangkat keras yang mahal atau biaya energi yang tinggi. Jadi konsep ini dirancang untuk menjadikan cryptocurrency lebih aksesibel bagi masyarakat luas. Jadi proyek ini berupaya menciptakan ekosistem di mana pengguna dapat melakukan transaksi dengan mudah dan efisien teman-teman. Salah satu daya tarik utama Pi Network adalah bahwa pengguna dapat menambang koin Pi hanya dengan menggunakan aplikasi di ponsel mereka, dan ini berarti bahwa siapapun dengan ponsel pintar itu dapat berpartisipasi dalam jaringan dan mendapatkan koin sebagai imbalan. Namun meskipun proyek ini menjanjikan, masih ada banyak skeptisisme mengenai keberhasilannya dan apakah Pi akan benar-benar diluncurkan sebagai sebuah mata uang yang berfungsi teman-teman. Jadi kesalahpahaman yang utama adalah bahwa Pi tidak akan pernah diluncurkan. Jadi miskonsepsi bahwa Pi tidak akan pernah diluncurkan adalah salah satu yang paling umum dan seringkali dipicu oleh ketidakpuasan atas perkembangan dari proyek yang nampak lambat teman-teman. Beberapa faktor yang berkontribusi kepada pemikiran ini antara lain adalah lamanya waktu penantian. Jadi setelah lebih dari 5 tahun, banyak pengguna yang merasa frustasi karena masih belum ada aksi harga yang jelas untuk koin Pi. Dalam dunia cryptocurrency yang sangat dinamis, pengguna seringkali berharap untuk melihat hasil yang lebih cepat teman-teman. Kemudian yang kedua adalah penghasilan dari iklan. Jadi selama sesi penambangan, pengguna melihat satu iklan per hari. Meskipun ini dapat dimatikan, namun iklan tersebut menghasilkan pendapatan untuk tim inti atau core team yang mungkin terlihat sebagai bentuk keuntungan bagi pihak developer
Sementara pionir tidak melihat manfaat yang nyata dari investasi waktu mereka, teman-teman. Kemudian angka yang tidak menjanjikan, jadi beberapa angka yang sering dikutip, seperti misalkan jumlah pionir yang telah bermigrasi, kemudian hal ini seringkali dipandang skeptis, meskipun ada 10 juta pionir yang telah bermigrasi, dan 15 juta yang telah melalui proses KYC, tidak sedikit yang bertanya-tanya tentang kesiapan sebenarnya dari jaringan Pi, teman-teman. Jadi meskipun ada kekhawatiran yang sah tentang Pi Network, penting untuk dicatat bahwa Pi Network tidak akan diluncurkan sampai semua persiapan jaringan itu dianggap siap, teman-teman. Karena ini bukan hanya soal angka, tetapi juga tentang kualitas dan fungsi jaringan. Beberapa langkah penting yang perlu dilakukan sebelum peluncuran itu termasuk pengujian stres, teman-teman. Jadi ini adalah sebuah langkah yang penting untuk memastikan bahwa jaringan itu dapat menangani volume transaksi yang tinggi tanpa mengalami gangguan. Tanpa pengujian yang memadai, jaringan mungkin tidak dapat berfungsi secara efektif setelah adanya peluncuran, teman-teman. Kemudian yang kedua, kita membahas tentang fungsi dan utilitas tambahan. Jadi Pi Network perlu mengembangkan fungsi tambahan yang akan meningkatkan penggunaan dan adopsi koin, dan ini termasuk pengembangan aplikasi baru dan layanan yang akan menarik pengguna, teman-teman. Kemudian kita berbicara tentang jaminan kualitas. Jadi proses pengujian yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa aplikasi dan sistem berfungsi dengan baik. Jaminan kualitas yang baik akan membantu mencegah masalah yang dapat merugikan reputasi proyek setelah peluncuran Open Mainnet. Kemudian salah satu kunci keberhasilan dari Pi Network adalah menciptakan banyak kasus penggunaan yang membuat orang tertarik untuk membeli dan menggunakan Pi. Hanya dengan cara itu maka Pi dapat berfungsi sebagai mata uang yang relevan di pasar, teman-teman. Kemudian yang harus kita pahami adalah bahwa biaya menjalankan Pi Network bukanlah sesuatu yang murah, teman-teman. Dan hal ini perlu dipahami oleh semua pionir dengan sekitar 30-50 orang anggota dari core team, dan biaya yang diperkirakan antara 5 juta sampai 10 juta US dollar per tahun. Jelas bahwa pengoperasian jaringan dari Pi Network ini memerlukan sumber daya yang signifikan, teman-teman. Jadi biaya ini mencakup gaji anggota tim, biaya server, serta biaya hukum dan bisnis lainnya. Mengetahui bahwa Pi tidak menjual produk atau layanan langsung, penting untuk memahami bahwa proyek ini bergantung pada komunitas untuk menutupi biaya operasional. Ini berarti bahwa setiap pengguna dengan partisipasi mereka berkontribusi pada keberlanjutan jaringan, teman-teman. Satu iklan per hari mungkin nampak kecil, tetapi jika diakumulasikan ini bisa membantu mendukung biaya operasional, teman-teman. Jadi intinya, teman-teman, bahwa miskonsepsi atau salah kaprah bahwa Pi tidak akan pernah diluncurkan adalah sebuah contoh pandangan sempit yang tidak mempertimbangkan semua aspek proyek, teman-teman. Jadi kita perlu bersabar dan memahami bahwa setiap proyek besar itu membutuhkan waktu untuk berkembang. Sementara itu, mari kita dukung Pi Network dan komunitasnya, karena masa depan cryptocurrency ini dapat membawa manfaat yang signifikan bagi banyak orang. Oke, teman-teman, semoga bisa menambah literasi dan wawasan bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.